Oke, selamat siang ya. Ini paketan yang mau kita kirim, tetapi kita tidak membahas mengenai review paketan. Kita mau membahas mengenai gini ya. Sebentar saya kasih lihat dulu. Ini ada kemarin orderan dari Pak siapa ya, lupa. Tapi intinya begini, dia sudah order dengan saya tetapi bermasalah LED-nya. Ya, kita akui eh, ada masalah, tetapi intinya kita adalah mau menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi kalau Anda beli LED di saya, Anda sudah beli, Anda harus bisa terpasang dan harus bisa nyala dengan baik. Ya, nah kita ulas dulu permasalahannya apa sih? Ya, jadi ini sudah beli. Ya, tipenya adalah H4 Kri, bukan versi Kri, sorry, versi DCP upgrade ya, 45 watt untuk Suzuki R3 nih, tapi R3-nya R3 diesel. Nah, sebelum-sebelumnya Suzuki R3 aman-aman aja sih, tetapi kita menemukan masalah ya. Ternyata ini adalah cat hari Sabtu. Nah, pagi ini ada customer lain juga, bukan beli LED dengan kita, dia beli LED di tempat lain. Ya, ternyata mempunyai masalah yang sama. Masalah yang sama itu adalah katanya nih, Om, R3 model lama nggak bisa high beam setelah ganti LED, pakai LED GT yang warna merah. Nah, saya tanya apa sih LED GT, karena kan dia belinya bukan di saya. Nah, ini ya, kasih tunjuk LED ini. Jadi permasalahannya ternyata ada di Suzuki R3 ya. Tetapi sebelum-sebelumnya saya jual sih aman-aman aja ya Suzuki R3. Jadi ini ada customer lain nggak tahu beli di mana, LED-nya tidak bisa high beam. Nah, makanya saya tanya, R3 diesel, bensin lah, dia bilang. Ya, nah, customer yang order di saya adalah R3 diesel. Ya, R3 diesel. Jadi dia tidak bisa high beam. Nah, di sini saya dikirimkan video. Ya, Anda bisa nonton. Tidak bisa. Jadi di high beam dia tidak bisa. Ya. Nah, di sini dia tarik-tarik terus, nah, indikatornya nyala, lampunya tidak bisa high beam. Ya, R3-nya memang diesel nih. Kedengeran dari suaranya solar, diesel berisik. Ya, oke, nggak apa-apa. Dia kirimkan begitu, langsung kita respon. Ya, ini di WA saya hari Sabtu kemarin jam 10:09. Saya respon di 22:10. Ya, nah ini dia juga kirimkan fotonya. Low katanya. Pokoknya intinya tidak bisa high beam deh. Ya, pembuktian dari video ini memang benar tidak bisa high beam, nggak masalah. Ya, video-video dikasih. Nah, saya berikan penjelasan. Ya, coba tolong dilepas. Nah, ini adalah tipe LED-nya DCP upgrade. Ini adalah produk Jungki Wenas Juragan Lampu. Saya kasih penjelasan kepada dia. Ya. Nah, bahwa LED itu harus bisa low beam dengan high beam, harus dicek dulu chipnya dengan benar. Pada saat low beam yang harus nyala adalah nomor 1. Pada saat high beam yang harus nyala adalah nomor 2. Ya, jadi low beam harus nyala nomor 1, high beam harus nyala nomor 2. Nah, sekarang adalah tidak bisa high beam yang nyala nomor 2 atau nomor 1. Nah, makanya saya tanya dulu seperti itu. Ya. Ini Om, waktu kondisi low, yang nyala itu malah high beam. Jadi low-nya nggak nyala. Kalau tes kondisi mesin tidak nyala, jadi mesinnya kita matikan, itu ke jalan dua-duanya. Jadi bisa high, bisa low. Tapi kalau mesinnya dinyalakan, itu tidak mau low-nya. Dia langsung, yang kita switch-nya taruh di low, dia langsung nyalanya yang high beam, low-nya nggak nyala. Jadi kalau Om sebut itu yang nomor 2, yang kalau Om panah itu nomor 2 yang nyala semua waktu mesin nyala. Nomor 1 tuh nggak nyala. Ya betul Om, betul. Jadi kalau mesin nggak nyala normal. Tapi kalau mesin nyala dia ngacuk high terus Om, betul sekali. Ya, jadi dari percakapan ini, kalau dicoba halogen standarnya normal Om, low beam bisa, high beam bisa, meskipun mesinnya yang menyala. Ya Om, kalau dia saya pasang yang standarnya, mau mesin mati, mau mesin nyala dia normal. Low beam mau, high beam mau.
Tapi kalau LED-nya ini saya pasang langsung high beam Om kalau mesinnya nyala. Nah, oke ya, dari percakapan ini udah banyak banget. Ya Om, mau saya pasang satu, mau saya pasang dua-duanya, kalau LED, kalau mesin nyala ngaco, langsung high beam. Padahal ini R3 standar lah, R3 diesel standar, nggak ada aksesoris aneh-aneh ini. Cuma nyolok plug and play lampunya aja. Kalau di desain kabelnya terus seperti apa ya Om? Memang itu LED-nya bisa dibongkar kabelnya? Nah, jadi intinya adalah dari percakapan ini ya. Dari percakapan ini jadi saya tahu LED saya bermasalah. Nah, LED-nya bermasalah, ternyata ada juga tadi pagi customer lain yang seperti itu. Tapi saya sebelum-sebelumnya ketemu customer R3 tidak seperti itu ya, normal-normal saja. Oke, nggak masalah. Ini juga bukan hanya terjadi di R3, saya juga pernah mengalami terjadi di mobil-mobil lain. Permasalahannya adalah ya, mobil itu setrumnya bocor. Kenapa bocor? Kita jelaskan dulu ya. Ini adalah soket asli bawaan mobil, misalnya adalah soket H4. Ya, di sini adalah common. Sebelah sini adalah common, yang sebelah sini adalah untuk low beam. Jadi kalau low beam itu setrum yang keluar adalah sini. Ya, ini adalah common. Common itu bisa positif atau negatif, tetapi kalau waktu low beam adalah jalur ini yang ada setrum. Waktu ada high beam, jalur ini yang ada setrum. Paham ya? Jadi soket kaki 3 itu waktu low beam ini ada setrum. Yang ini adalah common. Mau positif mau negatif pokoknya ini common. Ini waktu low beam ini keluar setrum. Waktu high beam pindah ke sini yang keluar setrum, ujung dengan ujung. Ya, itu harus dijelaskan dulu. Nah, LED itu tidak bisa waktu low beam. Jadi kalau waktu low beam harus ini dengan ini yang keluar. Waktu high beam harus ini dengan ini yang keluar. Nah, permasalahannya di R3 itu pada saat mesin nyala, lampunya low beam yang keluar adalah setrum ini. Bukan setrum ini. Mungkin ini setrum ini keluar, setrum ini juga keluar. Jadi ada arus bocor. Biasanya kalau diukur pakai voltmeter, kasus-kasus seperti itu, harusnya kan ini 12 volt. Biasanya di sini bisa keluar 10 volt atau 9 volt. Makanya dia high beam terus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Biasanya ya saya pernah menemukan kasus adalah itu di mobil kijang lama, di kijang-kijang tua. Di kijang kotak, kijang super, kijang grand extra segala macam. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya ya lembab. Lembab atau istilahnya kalau bahasa kasarnya atau bahasa ininya adalah mobil pernah nyemplung. Pernah nyemplung ini maksudnya artinya pernah kena banjir atau pernah semprot mesin atau pernah kotak sekring itu masuk air lah, lembab. Jadi istilahnya sifatnya kapasitansi atau induktif jadi bocor setrumnya. Ya, jadi permasalahan utamanya di situ, di soket kaki 3 yang setrumnya bocor. Pada saat low beam ini 12 volt keluar, tapi di sini pun keluar 9 volt misalnya. Nah, jadi ada bocor. Ada bocor. Nah, bocor itu bisa terjadi mungkin karena bocor di groundingnya atau bocor di shielding kelistrikan segala macam, tidak tahu di pengapian atau bagaimana. Pokoknya intinya menyebabkan dia tidak waktu low beam seharusnya ini nyala, ininya ada keluar setrum juga. Jadi bisa juga di tuas switch yang bermasalah atau oksidasi. Ya, oksidasi jadi nempel, jadi ada kapasitansi, jadi dia menimbulkan arus keluar. Nah, oke. Ya, jadi awal mulanya adalah masalahnya seperti itu. Nah, bagaimana solusinya adalah kita membuatkan satu buah kabel set. Nah, inilah kabel setnya. Kabel set ini custom, memang kita desain khusus ya untuk yang bermasalah. Sebenarnya LED kabel set ini kita sudah ada sih kontennya ya, dan banyak juga yang mencari ini ternyata ya. Biasanya LED-LED yang beli di luar negeri yang nggak bisa dipasang di mobil Indonesia pasti WA saya, Pak, bikinin kabel set. Saya bisa bikinkan kabel set seperti kasus yang saat ini kita sedang bahas, tetapi ini kan sebuah know-how. Jadi tahu permasalahannya di mana. Nah, saya juga mau menjual alat ini tentu dengan harga yang istilahnya ya ada harganya gitu ya. Nah, ini saya buatkan gratis untuk customer saya yang bermasalah ya. Jadi kita desainkan kabel ini ya, kabel ini adalah tinggal colok nih. Tinggal colok ke soket aslinya dan ini juga tinggal colok ke soket H4.
Jadi kenapa kita harus membuatkan kabel set seperti ini? Itu adalah untuk memisahkan setrum-setrum yang bocor. Jadi istilahnya seperti ini itu seperti kupling, ya, kupling. Jadi bisa memisahkan arus input dengan arus output supaya tidak terjadi kebocoran. Jadi supaya bisa berfungsi dengan normal, low beam dengan high beam. Saya berharap seperti itu. Nah, ini barangnya sudah jadi, kemarin hari Minggu kita buat, ya setengah hari saya buat barang ini, dan kita menggunakan casing-casing yang saya yang punya gitu ya. Jadi kita bikinkan, semoga mestinya sih bisa gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti tadi pagi ada yang WhatsApp ke saya mau tidak menjual ini. Sebenarnya sih saya mau saja, tetapi ya itu. Nanti kalau kita bilang harganya 400.000, kita bilang harganya 500.000, pasti bilang mahal banget. Kan tidak sesuai dengan harga LED-nya. Seperti itu. Ya, tapi mau nggak mau, bagaimana ya, namanya know-how itu ya ada harganya gitu ya. Ada harganya. Jadi istilahnya nggak seperti Anda jualan di online yang barangnya banyak, Anda tinggal bisa beli-beli, tidak bisa. Nah, ini adalah cuma salah satu masalah adalah kenapa dia tidak bisa high beam, padahal yang nyala adalah chipnya high beam terus. Ya, jadi mobilnya nggak bisa high beam. Kenyataannya adalah chip high beamnya terus yang nyala. Jadi low beamnya tidak nyala. Nah, itu permasalahan untuk kasus ini. Nah, untuk kasus-kasus lain saya tidak tahu. Nah, jadi makanya seperti LED GT tadi, misalnya kalau tidak berfungsi berarti LED-nya dulu harus kirimkan ke kita, atau Anda pasangkan di mobil, ceritakan yang seperti saya bilang, chip nomor 1, chip nomor 2 yang nyala atas atau bawah, posisi low atau posisi high, common ground atau common positif. Nah, kita harus tahu semua itu baru kita desain kabelnya. Ya, jadi ada parameter-parameter. Jadi ini adalah barang custom, bukan barang jadi. Kadang-kadang ada orang bilang, "Pak, saya mau dong bikinkan kabel set." Ya kirimkan dulu LED-nya, atau kirimkan dulu, atau ceritakan dulu masalahnya apa. Gitu ya. Sama seperti chat yang saya tanyakan dulu. Saya tanya panjang lebar ini chatnya. Ya, jadi tidak 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 asal kita bikin gitu ya. Oke ya, jadi saya menerima atau saya mendapatkan masalah di Suzuki R3, tapi ini R3-nya R3 diesel loh. Ya, R3-nya adalah R3 diesel, bukan R3 biasa. Ya, tetapi kalau yang WhatsApp ke saya adalah customer lain, dia beli LED GT nggak tahu di mana, dia bilang R3 dia R3 biasa. Nah, awalnya saya kemarin bikin ini, saya kira kok R3 diesel ya. R3 diesel kenapa begitu ya? Oh, ternyata R3 lain pun ada yang seperti itu. Jadi permasalahannya adalah satu, biasanya kalau Anda nggak mau beli ini Anda buka kotak sekering, cabut relay headlight L atau R, Anda lihat kakinya. Kakinya itu biasanya suka berjamur atau oksidasi ya, nempel. Jadi itu bisa menyebabkan bocor setrum, itu satu. Kedua, biasanya di tongkat sini nih, lembab ya, bisa menyebabkan bocor. Jadi di saklar ini nih, saklarnya kalau kita biasanya ngomongnya platinanya habis atau platinanya berkerak, jadi menyebabkan arus listrik bocor, ya bisa seperti itu. Nah, tapi kita nggak peduli soal itu, tetapi saya kemarin memang hari Minggu agak senggang ya, dan hujan gede juga. Akhirnya kita desain aja kabelnya dan kita akan kirimkan ya. Jadi ini kabel adalah custom ya, custom yang kita bikin dari bahan-bahan yang sudah ada ya, kita modif supaya high low-nya bisa berfungsi dengan baik ya. Supaya high-low bisa berfungsi dengan baik untuk Suzuki R3 diesel. Ya, jadi buat Anda yang bermasalah di Suzuki R3 diesel, sebenarnya sih, atau R3 biasa atau mobil apapun yang ngaco, sebenarnya saya sih mau menjual ini, tetapi memang ada harganya gitu ya. 400.000, 500.000 Anda keberatan tidak? Saya bukan berarti saya sombong, tetapi ini adalah suatu know-how. Know-how, jadi tahu bagaimana. Memang kalau Anda lihat, bos, ini barangnya cuma 20.000, harganya katanya cuma kotak plastik sama kabel doang. Ya udah, Anda bikin aja sendiri. Ya, tetapi kan di sini ada ilmunya yang kita terapkan ya. Kita tahu permasalahannya dan kita tahu mengerjakan solusinya bagaimana ya. Makanya itu yang disebut know-how. Know-how itu ada harganya. Ya, saya diajarkan oleh dosen teknik elektro di Untar ya. Orang itu teknik harus mempunyai know-how baru bisa menghasilkan uang. Ya, seperti itu. Oke, cukup. Nah, jika Anda mempunyai masalah yang sama dan Anda memang mau mempertahankan itu LED, ya Anda boleh desain ini. Tetapi kalau merasa harga ini satu pasang ini
misalnya kita bilang 400.000 Anda mahal ya, berarti Anda korbankan saja itu LED, ganti LED lain yang benar-benar bisa ya untuk mobilnya seperti itu. Oke, ya cukup reviewnya. Terima kasih.